Kenapa umat Islam sering terzalimi? Karena selama ini kita salah dalam mengartikan kata sabar. Sabar itu ketika kita mendapat musibah, bukan sabar ketika agama kita dizalimi. Tidak ada agama yang paling dibenci, yang paling dimusuhi selain agama Islam. Seandainya agama Islam ini tidak diturunkan oleh Allah, tentu agama ini sudah hancur berkeping-keping sejak ratusan tahun yang lalu. Tetapi karena agama Islam ini diturunkan oleh Allah, maka agama ini tetap akan terlindungi sampai selama-lamanya hingga akhir zaman. Orang-orang kafir berusaha untuk meredam cahaya Islam, berusaha untuk meredam cahaya Allah dengan mulutnya, dengan kata-katanya, dengan tindakannya, tetapi Allah justru semakin menyempurnakan cahayanya. Mereka ingin merusak bunga, tetapi mereka tidak sadar bahwa musim semi akan datang kembali. Musim semi yang di sini yang dimaksud adalah kebangkitan Islam, yang insya Allah tahun 2024 ini Islam akan bangkit. Dan terbukti sekarang jutaan orang di mana-mana sekarang berbondong-bondong masuk Islam. Itulah Allah. Apabila pertolongan Allah sudah datang, maka engkau akan lihat orang akan berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Kebangkitan Islam ini adalah sesuatu yang paling ditakuti oleh dunia barat, termasuk Amerika dan para sekutunya. Karena mereka sudah berkali-kali untuk menghalangi kebangkitan Islam ini, tentu tidak mungkin bisa dilakukan. Ibarat mencegah datangnya sinar matahari, itu tidak mungkin. Sinar matahari itu terus menembus bumi, itu tidak akan bisa. Orang-orang kafir bisa meredam kejayaan Islam, tetapi mereka tidak bisa meredam kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam itu adalah janji Allah yang pasti akan datang. Berbagai macam cara yang dilakukan oleh orang kafir. Orang-orang kafir di sini masuk adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak henti-hentinya membenci Allah, tidak henti-hentinya menyebutkan Islam sampai engkau mengikuti ajarannya. Berbagai macam fitnah, fitnah radikal, fitnah teroris itu adalah bentuk dari rekayasa, itu adalah bentuk dari fitnah yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim kafir ini. Tetapi itu tidak bisa, dan lambat laun fitnah yang mereka lakukan berdua lama-lama akhirnya terbongkar. Isu radikal, isu teroris sengaja mereka bikin untuk menyudutkan Islam. Karena kebenciannya terhadap Islam, akhirnya mereka berharap orang tidak menyukai agama ini lagi. Orang merasa ngeri dengan agama ini lagi. Orang merasa takut untuk dekat dengan orang Islam. Itulah fitnah yang dipakai. Tetapi Allah justru semakin menyempurnakan agamanya. Orang sekarang berbondong-bondong masuk Islam. Kebangkitan Islam 2024 yang akan datang dari Indonesia ini sudah diyakini oleh para ulama dunia, termasuk ulama dari Brunei, ulama dari Malaysia, ulama dari Palestina, ulama dari Yaman, dan para ulama dunia lainnya. Tentu mereka punya alasan yang kuat kenapa Indonesia ini akan dimunculkan seorang pemantik awal kebangkitan Islam tahun 2024. Karena Rasulullah sendiri pernah mengatakan 1400 tahun yang lalu, beliau mengatakan bahwa kebangkitan umatku yang terakhir nanti, kebangkitan umat Islam yang terakhir nanti akan datang dari negeri merah putih. Tetapi Rasulullah tidak mengatakan Indonesia, hanya mengatakan negeri merah putih. Karena saat itu Indonesia belum ada, dan merah putih pun juga belum ada gitu. Nah, negara merah putih yang dimaksud sudah otomatis Indonesia. Dan beberapa hari yang lalu sayap militer Hamas, Brigadir Al-Qassam,
Brigadir Al-Qassam telah mengibarkan bendera di Palestina, sudah membawa bendera, mengarah bendera Indonesia merah putih ini saya kemari. Menurut Ustadz Andri Kurniawan bahwa itu adalah pertanda kebangkitan Islam sudah dekat. Kebangkitan Islam yang akan muncul dari Indonesia ini sudah diambang pintu. Entah berapa lama nanti kita tunggu. Yang jelas tahun 2024 ini ulama-ulama dunia meyakini bahwa kebangkitan Islam ini akan muncul tahun 2024. Entah di bulan apa nanti, bulan depan, bulan berikutnya, dan seterusnya kita tidak tahu. Tetapi seperti itulah, semua meyakini bahwa kebangkitan ini akan datang dari Indonesia tahun 2024. Umat Islam ini mempunyai beberapa fase. Misal, dulu ada namanya fase pertama dulu fase kenabian, fase khilafah Rasyidin, fase khilafah, fase Mulkan Jabariyah, fase kebangkitan Islam. Jadi itu punya fase sendiri. Nah, fase yang sekarang ini kita sekarang di penghujung fase Mulkan Jabariyah. Sekarang fase umat Islam ini benar-benar teraniaya, benar-benar tidak ada harganya. Nah, sekarang ini dalam waktu beberapa hari ke depan, sekarang ini kita akan menuju ke fase kebangkitan Islam, fase yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam, fase yang ditakuti oleh orang-orang kafir, fase yang membuat orang kafir menjadi ketakutan. Orang-orang Yahudi dan orang Nasrani ini, mereka percaya khilafah ini akan takut. Mereka juga lebih mendahului. Mereka terus mengadakan penelitian-penelitian seperti apa perkembangan Islam berikutnya ini, dan mereka mengatakan bahwa dengan secara jujur mereka mengatakan bahwa tahun 2030 umat Islam akan menjadi agama mayoritas di muka bumi ini. Dan itu sangat masuk akal. Sekarang orang pada berbondong-bondong masuk Islam. Dan yang kedua, orang-orang barat, orang-orang non-muslim ini dia tidak ingin punya anak banyak. Sementara orang populasi Islam semakin bertambah. Di mana-mana populasi Islam semakin bertambah. Jadi sekarang ini kita berada di penghujung fase Mulkan Jabariyah. Apa itu fase Mulkan Jabariyah? Fase Mulkan Jabariyah adalah fase penguasa-penguasa yang menggigit. Fase di mana umat Islam terzalimi, umat Islam difitnah, umat Islam dianiaya. Dan selama 100 tahun terakhir ini umat Islam betul-betul menghadapi cobaan yang luar biasa. Sejak kapan terhitung fase Mulkan Jabariyah? Fase Mulkan Jabariyah ini terhitung sejak runtuhnya kejayaan Turki Islami tahun 1924. Nah, sejak tahun 1924 sampai jika ditambah 100 tahun, maka tahun 2024 inilah tempatnya berakhir fase Mulkan Jabariyah. Fase Mulkan Jabariyah ini akan diganti dengan fase kebangkitan Islam. Jadi itulah, selama 100 tahun itu umat Islam benar-benar teraniaya karena umat Islam seperti anak ayam yang kehilangan induk. Tidak ada pemimpin seperti khilafah Turki Utsmaniyah 100 tahun yang lalu. Nah, sekarang inilah kita masuk fase kemenangan, fase kejayaan Islam, di mana sekarang Islam itu akan kembali berjaya. Kemenangan dalam artian di sini adalah kemenangan bagi seluruh umat manusia, tidak peduli dia non-muslim atau muslim, karena Islam mengajarkan untuk selalu hormat kepada orang-orang yang non-muslim. Tidak, artinya walaupun non-muslim tetap dihargai dalam sebatas hubungan muamalah, tidak berhubungan dalam bab akidah. Apa itu bab muamalah, bab akidah? Bab muamalah adalah hubungan baik antar sesama manusia. Tetap kita menjalin hubungan baik, tetap kita saling bersedekah dan sebagainya. Tetapi kalau sudah masuk bab akidah, maka itu termasuk
penodaan agama sendiri dan orangnya bisa menjadi kufur. Misal ketika ada orang di gereja, dia juga ikut ke gereja, dia juga ikut Natalan dan sebagainya. Dengan datangnya kebangkitan Islam tahun 2024 ini, maka akan dibarengi dengan kemunculan seorang mujaddid juga. Siapa itu mujaddid? Mujaddid adalah orang-orang yang akan memperbaiki kerusakan-kerusakan dalam Islam. Tetapi dia tidak membawa ajaran baru, hanya ingin memperbaiki ajaran-ajaran Islam yang dianggap menyimpang. Dan mujaddid ini selalu ada setiap 100 tahun. Seperti dulu ada namanya mujaddid pertama Umar bin Abdul Aziz. Terus ada mujaddid yang 100 tahunnya, mujaddid yang 100 tahun, seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, dan masih banyak yang lainnya. Mereka itulah orang-orang yang berjasa mengembalikan ajaran Islam secara kafah. Itulah yang dibawa oleh seorang mujaddid, ingin mengembalikan ajaran Islam ini secara kafah agar tidak ada penyimpangan. Dan mujaddid ini turun ketika umat Islam menemui banyak penyimpangan, dan itulah dia tugas seorang mujaddid karena banyak penyimpangan yang terjadi. Misalnya penyimpangan yang terjadi adalah yang terkait masalah Islam, ada namanya Islam Nusantara, ada namanya Islam Merah Putih, ada namanya Islam sekuler, ada namanya Islam liberal, ada namanya dan lain sebagainya. Banyak aliran-aliran yang justru aliran ini